wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ar-Rahman yang senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, hidayah dan taufiknya jugalah sehingga kembali kita pada malam hari ini berlapan-lapan di dalam majelis ilmu kita. Di antara tanda-tanda wujud keistiqomahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan malam Rabu ini menjadi bagian daripada malam-malam keberkahan yang selalu kita lakukan. Dan inilah wujud dari sebuah keistiqomahan. Makanya dalam satu hadis qudsi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini di hadapan sahabat-sahabatnya, kata Rasulullah, man ahabballahu liqa'i ahabballahu liqa'i wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'i. Barang siapa yang rindu dan cinta untuk bertemu denganku, kata Allah, maka pasti saya juga akan merindukannya untuk bertemu. Wa man kariha liqa'allahi, akan tetapi barang siapa yang tidak cinta, tidak rindu untuk bertemu denganku kepada Allah, maka sungguh saya juga tidak merindukannya untuk bertemu. Maka Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah yang sangat kritis, kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, hadis ini adalah tentang kematian. Tentang kematian. Dan bukankah kematian itu menyakitkan? Karena ada sakaratnya. Kemudian kata Nabi, laisa kadzalik. Tidak seperti itu halnya ya bagi orang-orang yang beriman, yang istiqomah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalul malaikah alla tahafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikrarkan dirinya untuk taat kepada Allah, mengakui Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, kemudian dia istiqomah. Ya. Apa yang terjadi? Summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Ketika menjelang kematiannya, ya, ketika dia sakarat, tatanazzalul malaikah, turunlah malaikat kepadanya. Ya, kemudian malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, jangan takut. Wa absiru, dan bergembiralah kalian dengan kabar yang Allah sampaikan bahwa surga itu seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa.
Nah, di antara modal istiqomah kita, semoga Allah mencatatnya adalah pengajian ini, jamaah sekalian. Ya, majelis ilmu yang kita sudah gadang-gadang mungkin sejak kemarin, sudah malam Rabu. Ya, sebentar lagi saya besok mau pergi pengajian. Sudah disiap-siapkan diri kita. Ya, ini salah satu bentuk istiqomah dan semoga ini jamaah sekalian jalan-jalannya juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan sahabatnya tanpa terkecuali. Jamaah sekalian, qadarullah, ya. Saya berpakaian agak rapi karena setelah salat Isya saya ceramah takziah. Tapi saya selalu mau ke tempat ini pengajian, selalu mau mendengar ustaz, ya. Dan itu juga bagian bahwa kita juga yang suka ceramah sangat ingin selalu juga diceramai, ya. Ingin juga rasanya duduk-duduk di bawah bertaman-taman surga jamaah sekalian. Itu intinya, bahwa majelis itu adalah bagian daripada taman-taman surga. Nah, kalau bicara taman berarti pintu surganya sudah dekat. Ya, ini kata ulama. Kalau kita bicara taman berarti pintu surganya sudah dekat. Kelihatan. Kalau ada taman tapi tidak kelihatan pintunya, itu berarti bukan taman. Ya, itu maksudnya seperti itu. Nah, inilah sehingga qadarullah saya ke tempat ini menembus hujan, makanya saya basah. Dan qadarullah ustaznya berhalangan hadir, maka tidak ada rotan akar pun jadi. Ya, jadi ustadz yang hadir ini sumber ilmu. Ya. Kalau saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari, seperti itu jamaah sekalian. Jadi sekali lagi tidak mengurangi kehikmatan niat kita, dan malaikat mengerumuni kita, 70.000 malaikat mengitari kita jamaah sekalian untuk menjaga waktu-waktu yang terbaik antara maghrib dan isya ini insyaallah. Nah jamaah sekalian, yang ingin saya bahas sedikit dalam kesempatan ini adalah tentang kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Ya, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Tentu semua orang, ya, baik laki-laki maupun perempuan mau bahagia. Anak-anak, orang tua pasti ingin bahagia. Orang miskin sampai orang yang kaya raya pasti ingin bahagia. Orang yang tidak terkenal sampai orang yang terkenal pasti mau bahagia. Makanya tidak dipungkiri orang-orang itu ya jungkir balik setengah mati siang dan malam, berusaha mencari jalan-jalan agar dia bahagia. Ya. Ada yang mengatakan kalau banyak uang kita bahagia. Maka siang malam orang itu bekerja terus. Ya, pagi jadi malam, malam jadi siang untuk mendapatkan harta agar dia bahagia. Ada orang menganggap orang yang bahagia itu jadi pejabat. Ya, kalau dia lihat jadi pejabat begitu enak, dibawakan tasnya, tidak pernah merasakan panas, selalu dingin. Ya, makanya orang kemudian jungkir balik untuk mendapatkan jabatan. Bahkan balik-balik orang, jungkir-jungkir orang agar dia dapat jabatan. Ada juga seperti itu, agar dia bisa bahagia. Ada yang mengatakan bahwa orang yang bahagia itu kita terkenal. Maka berusahalah dia, segala cara dia lakukan agar dia bisa terkenal. Namun kenyataannya yang terjadi, banyak orang kaya juga ternyata tidak bahagia. Dia menangis di tengah-tengah hartanya yang begitu banyak. Ya.
ternyata dia tidak bahagia. Ternyata setelah terkenal juga orang juga tidak bahagia. Kemana-mana diikuti sama orang, difoto-foto, diwawancarai. Akhirnya dia menderita dengan keterkenalannya itu. Menderita dan juga tidak bahagia. Nah, oleh karena itu semua orang bisa bahagia. Ya, siapapun. Ya, semua orang bisa bahagia. Ya, status kita orang miskin bisa bahagia, orang kaya juga bahagia. Ya, kalau dibilang orang kaya bahagia, kebanyakan juga mereka menderita dengan kebahagiaannya itu. Presiden juga butuh bahagia dan ternyata juga dia juga biasa merasakan ketidakkebahagiaan. Kita lihat yang korupsi itu kan orang kaya. Tidak ada orang miskin korupsi. Ya. Artinya apa? Dengan kekayaannya itu dia tidak bahagia. Ya. Dia masih mencari terus dan menderita jamaah sekalian. Oleh karena itu, dalam pembahasan kita ini yang menyebabkan kita bahagia itu siapa? Ya. Atau sumber kebahagiaan itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala dari segi ukhrawi. Yang menyebabkan kita bahagia itu Allah Subhanahu wa taala. Dan menyebabkan kita bahagia adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Itu dari segi kebahagiaan menurut tinjauan ukhrawi. Beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila amalan solihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min. Falanuhyiyannahum ajrahum bi ahsani ma falanuhyiyannahum Jadi astagfirullah. Kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Ya, barang siapa yang beramal soleh. Kemudian kata Allah min dzakarin aw unsa. Baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian fahuwa mu'min dan dia beriman. Falanuhniyannahum hayatan thayyibah. Hidupnya pasti bahagia. Kata ulama, ini di dunia. Ya. Saya ulangi lagi. Barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin, dia laki-laki atau perempuan. Kemudian syarat yang kedua, fahuwa mu'min, dia beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupannya di dunia ini hayatan thayyibah, kehidupan yang membahagiakan. Ya, itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat Allah akan diberikan balasan yang paling baik. Dan yang dimaksud itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Jadi satu-satunya cara agar kita bahagia itu dua, beriman dan beramal saleh. Makanya saya selalu katakan orang yang beriman itu pasti bahagia, Pak. Orang yang rajin salat, melaksanakan kehidupan yang sunnah, ya, beramal saleh pasti bahagia. Biar rumahnya hanya gubuk-gubuk. Ya, pekerjaannya tidak menentu, tapi dia beriman pasti bahagia. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Akan tetapi orang yang tidak beriman, tidak beramal saleh, ya, akan diberikan kehidupan oleh Allah, kehidupan yang sempit. Susah selalu, Pak. Itu yang orang tidak sembahyang, percaya nih. Itu yang kita tahu rumahnya besar, tidak pernah dilihat salat di masjid.
Ya, pasti menderita itu. Ya, memang luas rumahnya, tapi ini Allah yang mengatakan akan diberikan kehidupan yang sempit, dangkal. Ya. Kemudian bagaimana dia di akhirat? Dia akan dibangkitkan oleh Allah a'ma, dalam kondisi yang buta. Jadi itu. Ini akidah jamaah sekalian yang harus kita yakini. Ya, maka bekerjalah dengan menghiasi hidup kita dengan penuh keimanan. Apapun profesi kita. Ya. Ini jaminan dari Allah bahwa syarat untuk bahagia adalah amal soleh dan beriman. Ini syarat. Pasti hayatan thayyibah kata Allah. Pasti kehidupanmu akan baik, akan bahagia. Ya, makanya perkataan agung dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau pernah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak menemukan surganya di dunia ini, artinya kebahagiaan yang tidak dia dapat di dunia ini, pasti dia tidak akan mendapatkan surganya di akhirat. Yakinlah. Jadi salah itu istilah bilang menderita di dunia, bahagia di akhirat. Siapa bilang? Bahagia tunggu dulu di dunia. Ya, ini kalimat yang sangat indah dari seorang Ibnu Taimiyah. Ya, ulama yang muhakkik, ulama peneliti. Ya. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak mampu menemukan surganya di dunia ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan surga di akhirat. Itu jamaah sekalian. Maka sekali lagi, sebuah rumah, suami, istri, anak yang tidak salat, khususnya tidak salat pemimpinnya, maka pasti kekacauan itu terjadi itu di rumah. Kalau terjadi pertengkaran, pokoknya semua jenis binatang itu didengar di dalam. Salah sedikit nak buka pintu nasi undang-undang di luar. Kenapa tidak salat? Tidak beriman. Ya. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dangka. Kehidupannya akan susah. Ya. Ketika nanti di akhirat dia dibangkitkan dalam kondisi buta, dia bertanya, "Ya Allah, kenapa saya buta?" Ya, jadi orang yang tidak beriman, yang tidak beramal saleh, yang berpaling dari perintah-perintah Allah itu akan dibangkitkan dalam kondisi yang buta, jamaah sekalian, menderita. Di dunia sempit kehidupannya, di akhirat dia lebih menderita lagi. Itu dari segi ukhrawi. Jadi yang pertama, kalau kita ingin bahagia dari tinjauan agama, tinjauan akhirat, beramal saleh dan berimanlah. Itu kebahagiaan. Yang kedua yang menyebabkan kita bahagia dari segi dunia. Ya. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Beliau mengatakan arba'atul as-syahadah. Ada 4 hal yang menyebabkan kita bisa bahagia. Yang pertama adalah al-mar'atus soleh, perempuan istri yang soleha. Ini kalau istri beriman, patuh kepada kita, taat kepada kita, merawat suami, merawat anak-anak, insya Allah bahagia bagi kita. Yang kedua, al-jarus soleh, tetangga yang baik. Ini juga penting. Karena biar juga bagus ibadah bagus iman tapi tetangga tak hancur, baik. Susah juga. Banyak orang Pak pindah ke pedalaman, pindah ke kampungnya gara-gara tetangga. Ya, jadi kita juga ini dari segi dunia ya, dari segi dunia. Ya. Jadi yang kedua itu tetangga yang baik. Ya. Yang ketiga, kalau kita ingin bahagia, kata Rasulullah, al-baitul wasi, rumah yang luas. Ya. Ini dari segi dunia Pak. Jadi kita juga memang itu butuh rumah yang ada dapurnya, ya, ada ruang tamunya, ada kamar tidurnya, cukup itu. Ya, itu sudah luas. Bukan yang kita bayangkan yang sangat luas orang kaya punya, enggak.
Tapi kan bagus juga, bahagia gitu kalau ada tamu nah tidak di dapur disimpan. Ya. Ngobrol di dapur, makan di dapur, tidur juga di dapur, menderita. Ya ini dari segi dunia Pak. Jadi al-baitul wasi, jadi rumah yang lama. Yang keempat, kata Rasulullah, kendaraan yang menyenangkan. Jadi kan enak juga itu kalau motor bukan motor-motor tua. Bayangkan kalau mau pergi sembahyang, nah kempes sembanna, ya, mati mesinnya. Jadi itu kebahagiaan. Ya. Sebaliknya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 hal, arba'atun, ada 4 hal yang menyebabkan kita menderita. Ini dari segi dunia. Yang pertama, al-mar'atus su', istri yang buruk, kata Nabi. Istri yang kurang ajar, tiap hari kita marahi. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ngomel. Ya. Komunikasi tidak jalan. Ya. Tidak bisa mendengar nasihat. Ya. Ini menderita laki-laki yang seperti ini, Pak. Ya, berat. Tiap hari kita omeli, dimarahi. Ya. Tiap hari diberi sate, menderita. Ya. Makanya sebagian ulama zaman sekarang ini itu mengharamkan istri membuka HP suami. Ya. Tak boleh, karena dengan alasan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya kita juga menderita itu karena biarpun dikasih bagaimana HP tak dibikinkan paspor atau tonji, ya, dia harus periksa itu. Jadi terlalu ya tidak taat lah istilahnya, al-mar'atus. Yang kedua yang menyebabkan kita menderita di dunia ini adalah al-jarusu, tetangga yang jelek, ya, tetangga yang buruk. Ini juga penderitaan. Yang ketiga, rumah yang sempit. Nah, itu tadi yang saya bilang. Ini juga menyebabkan kita tidak bahagia, kata Rasulullah. Dan yang terakhir adalah kendaraan yang jelek. Ya, kendaraan yang kan kalau mobil bagus, ya enak, tenang, bahagialah kita jamaah sekalian. Ya. Karena kadang juga kita punya mobil, ya memang sudah tidak memungkinkan lagi kasihan dipakai. Saya pernah dulu di kantor itu, ada saya punya atasan sabar sekali. Orangnya memang tawaduk sekali, cuma mobilnya, pernah kita mau bawa materi, kita pakai mobilnya ke kabupaten, semuanya bunyi. Dibuka pintunya bunyi, duduk bunyi, jalan bunyi. Satu mami yang tidak bunyi, klaksonnya. Ya. Yang lain bunyi semua. Jadi itu juga menyebabkan kita tidak bahagia. Pas hujan tidak jalan gitu wipernya, Pak. Setengah mati. Sambil bawa mobil dikasih begini, pare-pare. Ya, saya ingat itu dan itu tidak membahagiakan. Ya, inilah jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu di dalam pembahasan kita ini, ya jelas di agama kita bahwa alhamdulillah tidak perlu konsultasi kemana-mana. Kalau kita mau bicara tentang kebahagiaan, maka begitu banyak dalil yang menjelaskan bagaimana kiat kita untuk bisa bahagia. Nah, dalam kesempatan ini, ya dengan menggunakan waktu yang sedikit ini, ya ada beberapa hal, ya, yang kita gabungkan antara faktor akhirat dan faktor dunia yang menyebabkan orang bahagia. Di antaranya yang pertama, kata ulama, dalam hal ini Ibnu Katsir, ya rahimahullah, di dalam kitabnya menjelaskan ada kiat-kiat untuk bisa bahagia dengan menggabungkan faktor dunia dan faktor akhirat. Yang pertama adalah ikhlas. Ini yang pertama, ikhlas, Pak. Ya, orang yang ikhlas, ya, ikhtiarnya, tawakalnya semua sama Allah. Ya.
Maksudnya begini, pokoknya Allah sudah tahu apa yang kita lakukan, selesai persoalan. Tidak ada lagi urusan komentarnya orang, validasinya orang, tanggapannya orang, tidak ada urusan. Yang penting Allah sudah tahu, pasti kita bahagia. Orang yang menderita adalah orang yang selalu menunggu komentarnya orang. Ya, itu yang bikin menderita. Butuh selalu tanda like and share, ya, jempol tangan, jempol kaki. Itu yang membuat kita menderita. Nah, tidak semua itu orang kasih kita tanggapan baik. Ini jamaah sekalian. Ya. Jadi orang yang beriman itu, ya, dia tidak butuh validasi. Dia tidak butuh validasi dari orang. Ya. Seluruh ibadahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu ungkapannya seperti ungkapan kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga. Ya. Apa kata penduduk surga? Ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kata penduduk surga. Ya. Yang saya butuhkan dalam hidupku ini adalah wajahnya Allah, bukan wajahmu. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya tidak memerlukan ucapan terima kasih balas jasa dari kalian. Itulah orang yang berbahagia. Sekali lagi yang bikin kita selalu menderita di muka bumi ini, itu karena selalu menunggu tanggapan-tanggapan orang atas amal saleh yang kita lakukan. Ya, apalagi di zaman sekarang segala cara untuk kita cari uang. Bahkan masalah ibadah juga kita sentuh. Ya, yang menyebabkan ibadah kita jadi rusak. Pergi salat subuh bikin konten. Guys, di salat subuh guys, dingin guys, hujan guys, tapi kami tetap pergi salat subuh guys. Menderita kita. Menderita. Di pengajian bikin status. Secara langsung lagi, guys, ke Masjid Ar-Rahman guys, hujan-hujan lebat ini guys, dingin guys, ya. Ini jamaah sekalian, menderita kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, sekali lagi bahwa yang pertama yang menyebabkan kita bahagia adalah menjadikan seluruh amal ibadah kita Allah semua yang tahu. Tidak perlu kita menunggu tanggapan orang. Makanya ya, cara aman untuk hidup adalah bagaimana kita menyembunyikan amalan-amalan kita. Uwais Al-Qarni ketika Rasulullah mengatakan ya hairut tabi'in, sebaik tabi'in Uwais Al-Qarni. Tapi ketika dia ketahuan oleh Umar bin Khattab, karena Rasul pernah berkata, wahai Umar bin Khattab, ketika nanti saya sudah meninggal dan engkau menjadi Amirul Mukminin, carilah Uwais Al-Qarni. Cari, kalau ada orang dari Yaman, cari itu Uwais Al-Qarni. Maka setiap sore, setiap pagi itu Umar bin Khattab selalu ketika ada pasukan rombongan datang dari Yaman, dia mengatakan, afikum Uwais Al-Qarni, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Ya, setiap hari dia tanya begitu. Asal datang lagi pasukan dari Yaman, dia tanya lagi, afikun Uwais Al-Qarni, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Karena kata Rasulullah, kalau kau ketemu sama dia wahai Umar, datangi dia dan mintalah didoakan agar diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, seorang sahabat utama, Khulafa Ur-Rasyidin, diminta oleh Rasul datangi itu Uwais Al-Qarni, padahal Uwais Al-Qarni tabi'in dan tidak terkenal. Akhirnya qadarullah datang pasukan terakhir waktu sore dari negeri Yaman. Ketika Umar bin Khattab bertanya, afikum Uwais Al-Qarni, maka ada salah seorang berkata, kenapa Uwais Al-Qarni yang kutanyakan? Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang tidak terkenal, orang yang kena penyakit daras, ya, yang hanya tinggal berdua dengan ibunya kayak orang gila. Ya. Ini jamaah sekalian. Dan Rasul menceritakan kepada sahabat bahwa Uwais Al-Qarni itu di antara keutamaannya adalah doanya makbul. Dia pernah kena penyakit daras, albino, buleng.
seluruh badannya kena albino. Ya, dan itu sering kita lihat dan tidak ada obatnya. Dia kemudian berdoa di hadapan Allah untuk dihilangkan penyakit itu dan dia minta kepada Allah agar disisakan di pocikna, disisakan di pusatnya. Dan ternyata setelah dia berdoa di hadapan Allah dikabulkan itu doanya. Normal kembali kulitnya dan tersisa warna putih itu di pusatnya. Untuk selalu dia ingat bahwa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tahu keadaan itu, Uwais Al-Qarni tidak muncul dan tidak ketahuan sampai di mana rimbanya. Karena orang tahu dia tidak mau dikenal. Sama ketika seorang sahabat yang datang, ya, itu hari ya dikisahkan dan ini kisahnya sahih. Ya, kisahnya sahih bahwa Madinah saat itu kekeringan, Pak. Kemarau yang panjang. Yang kemudian sahabat Abdullah bin Amr bercerita bahwa ada orang yang selalu datang tengah malam, ya, sekitar jam-jam 3 untuk datang ke Masjid Nabawi dan berdoa agar minta diturunkan hujan. Karena sudah dilakukan salat istisqa segala macam, minta hujan, panggilkan ulama-ulama yang kabir, ternyata tidak diterima doanya. Dan orang yang datang ini asal menjelang dini hari dia datang berdoa. Dia minta agar diturunkan hujan di Madinah. Nah, kalau sudah datang orang mau salat, sudah mau salat subuh, dia keluar ini orang pura-pura untuk pergi berwudu. Agar tidak ditahu bahwa dialah yang berdoa. Karena 3 hari dia lakukan itu banjir Madinah. Jamaah sekalian, banjir Madinah. Nah, ternyata ketahuan ini, gayanya ini, ketahuan bahwa kalau mau orang datang salat subuh, dia keluar lagi. Dia keluar lagi untuk pura-pura berwudu dan masuk lagi. Karena tidak mau ketahuan. Sahabat Abdullah ini kemudian mendatangi dia. Ketiga harinya dia mendatangi, dia ikuti dari belakang. Setelah dia ikuti dari belakang, ternyata dia tinggal di sudut pasar kota Madinah yang beralaskan pelepah kurma. Yang ada di sudut pasar itu dia bikin gubuk-gubuk, di situ tinggal penjahit sepatu. Ya. Kemudian dia datangi, wahai fulan, dia bilang, minta maafkan saya. Saya tahu bahwa yang berdoa selama 3 hari 3 malam, ya, selama 3 malam di akhir-akhir malam itu yang berdoa agar Madinah diturunkan hujan itu kamu. Dan saya tahu karena saya melihatmu, saya mengintipmu. Ya. Setelah kejadian itu, ya, dijelaskan dalam kitab itu, setelah kejadian itu orang itu menghilang tanpa tidak ditahu di mana dia dikuburkan. Ketika dia tahu dirinya sudah terkenal, ada yang tahu, dia tidak mau. Ya. Dia tidak mau orang mengetahui apa yang dia lakukan. Demikianlah jamaah sekalian, bagaimana bahagianya itu orang yang ikhlas. Yang kedua, ya, di antara kiat untuk ikhlas, untuk bahagia adalah selalu membantu orang. Selalu membantu orang lain. Ya. Ini jamaah sekalian. Ya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang orang yang suka membantu orang itu bahagia adalah ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hatiku ini keras, qaswata qalbi, hatiku ini keras. Saya gampang marah. Ya. Apa yang harus saya lakukan?" Ya. Hatiku keras, mataku panas, ya. Sempit hatiku, sempit dadaku ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, itu abu ta'am, selalulah memberi makan dan mengusap kepala anak yatim. Ini jamaah sekalian. Ini dalil bahwa orang yang membantu orang, suka membantu orang itu, dia akan bahagia. Ya, orang yang selalu sempit dadanya, sempit anunya itu diminta oleh Nabi, sukalah memberi makan. Ya. Dan mengusap kepala anak yatim. Ya. Dalil umumnya al-jaza' min jinsil amal. Ya, bahwa perbuatan sesuai dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang suka membuka kesulitan orang lain, maka Allah akan meringankan hisabnya di dunia dan hisabnya di akhirat.
Dibukakan kesulitannya di dunia dan diringankan kesulitannya di akhirat. Ini bagi orang yang suka membantu orang lain, jamaah sekalian. Ya. Makanya kalau lagi sedih, lagi banyak masalah, justru di saat itu kita usaha membantu orang lain. Pasti nak buka kantongi kesulitan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini betul-betul ini jamaah sekalian. Ya, yakinkan ini. Semakin kan biasa logikanya kalau susah tidak mau diganggu, tidak mau bantu orang. Di saat-saat kita banyak masalah, di saat-saat kita dalam kondisi yang sangat tertekan, mau lepas dari itu bantu orang. Bantu orang, Pak. Makanya kata Rasulullah, ahasinukum a'malukum. Ya. Barometer keimanan seseorang adalah akhlak mulia. Kemudian autatu an rujuan, engkau suka membantu kesulitan orang, engkau membayar utangnya orang. Itu. Kemudian kata Nabi, saya lebih memilih untuk membantu urusannya saudaraku satu hari saja daripada saya harus bermalam di Masjid Nabawi 1 bulan lamanya. Ya, bayangkan jamaah sekalian, Rasul lebih memilih membantu KTP-nya saudaraku 1 hari, membantu urusannya tetanggaku 1 hari daripada saya harus bermalam di Masjid Nabawi 1 bulan lamanya. Ya, ini jamaah sekalian. Dan yang terakhir, ya sudah masuk waktu Ustaz? Masih ada? Hah? 1 menit. Dan yang terakhir kata Ibnu Katsir rahimahullah, di antara kiat-kiat untuk kita bahagia adalah akhlak mulia, jamaah sekalian. Dan akhlak mulia di sini ditekankan kata Ibnu Katsir, yaitu menghindari hasad, iri, dengki. Tidak ada itu orang yang cemburu bahagia, Pak. Tidak ada. Ustaz saja kalau ada sifat irinya, cemburu, lihat ada ustaz top banyak sekali orang kalau dia ceramah cemburu itu. Ya, dan itu tidak bahagia. Tidak ada, Pak. Makanya kebahagiaan seorang yang beriman ketika dia mengatakan, tetanggaku besarnya rumahnya, banyaknya mobilnya. Kemudian orang itu akan mengatakan, enggak mau deh, panjang hisabnya. Banyak sekali pertanyaannya di hari kiamat. Bahaya. Ya. Itu kata-kata seperti itu, Pak, yang bikin kita bahagia. Ya. Ya, lihat istrinya orang lebih cantik, pusing. Kenapa cantik sekali istrinya padahal suaminya jelek dan lebih gagah, Kak? Ini semua yang membuat kita menderita, Pak. Jadi sekali lagi, kalau mau bahagia, itu hindari itu hasad, iri, dengki, cemburu sama orang. Ya, lihat orang rumahnya bagus, cemburu. Tidak saja, akhirnya saya tidak mau, panjang hisabnya. Itu jaraknya antara orang kaya dengan orang miskin, Pak. Pada saat pemeriksaan hartanya itu 500 tahun. Makanya kata Nabi, orang miskin itu paling cepat ada di surga, paling cepat juga dihisab, paling cepat ada di sirat. Kenapa? Tidak banyak pertanyaannya. Orang kaya deh banyak sekali. Rumah kosnya berapa memang, mobilnya berapa memang, HP-nya berapa memang, tasnya berapa memang, panjang perjalanannya. Jadi itu jamaah sekalian, berhubung karena waktu, sesungguhnya kiat-kiat bahagia ini ada 20. Ya, tapi insyaallah mudah-mudahan di kesempatan lain atau ya apalagi ini mudah-mudahan saya teringat ucapannya Ustaz Dado ini bahwa hari Senin kemarin 100 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan ingat sahabat itu berdoa 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Ya, kalau yang sering kita dengar di bulan Rajab kita berdoa 3 bulan sebelum masuk Ramadan. Ya. Semoga kita bisa tergolong orang-orang yang berdoa 3 bulan. Karena ada juga orang 1 minggu masuk Ramadan belum berdoa. Ya, ini jamaah sekalian. Oleh karena itu sekali lagi ya di 100 hari ini kita menghitung mundur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, memberkahi usia kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan.
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.